Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Absari Humaira, MPM 0661222174, jurusan Farmasi. Saya di sini sebagai calon farmasi akan melakukan edukasi terkait mata kuliah farmasi sosial yang diampu oleh Ibu Honifah. Judul topik yang akan saya angkat kali ini yaitu terkait stunting. Semoga mengedukasi. Apa sih yang dimaksud dengan stunting? Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangannya asupan gizi dan terserangnya infeksi maupun stimulasi yang tidak memadai. Apa aja sih penyebab dari stunting? Penyebab stunting itu 1. Adanya kurangnya asupan gizi dimulai dari masa konsepsi sampai anak berusia 2 tahun atau bisa disebut 1000 hari pertama masa kehidupan. Kedua, rendahnya asupan vitamin, mineral dan juga zat besi. Ketiga, sanitasi yang buruk. Keempat, kondisi lingkungan. Kelima, adanya penyakit yang berulang dan infeksi yang berulang. Selain itu, ada faktor lain dapat menyebabkan stunting, yaitu 1. Faktor ekonomi penyebab stunting. Keluarga dengan penghasilan rendah sulit memenuhi kebutuhan pangan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak. Akibatnya, ibu hamil sering mengalami kekurangan energi kronik dan anak lahir dengan berat badan yang rendah. Kedua, akses pangan bergizi terbatas. Keterbatasan ekonomi membuat keluarga hanya mampu membeli makanan murah yang kurang nilai gizinya, seperti karbohidrat tanpa protein dan vitamin. Ketiga, akses pangan bergizi terbatas. Keterbatasan ekonomi membuat keluarga hanya mampu membeli makanan murah yang kurang energi gizinya, seperti karbohidrat tanpa protein dan vitamin. Keempat, akses pelayanan kesehatan terbatas. Keluarga dengan ekonomi lemah sering menunda atau tidak rutin pemeriksaan kehamilan (ANC) karena kendala biaya transportasi dan pelayanan. Kelima, kondisi lingkungan dan sanitasi keluarga layak. Rumah tangga miskin sering hidup di lingkungan padat dan tidak memiliki sanitasi yang baik. Bagaimana sih ciri-ciri anak yang terkena stunting? 1. Pertumbuhan gigi melambat. Kedua, wajah terlihat muda dari anak seusianya. Ketiga, bertumbuh pendek. Keempat, performa buruk pada memori belajar dan mudah terserang penyakit infeksi. Dampak dari anak yang terkena stunting dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik, risiko terserangnya penyakit kronik seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Selain itu, keterbelakangan mental. Gejala dari stunting pada anak biasanya terlihat di usia 2 tahun. Anak dikatakan stunting apabila tinggi badan dan panjang badan minus 2 dari standar defisiasi. Bagaimana sih cara pencegahan stunting agar tidak terjadi? 1. Dapat dilakukan pemeriksaan kandungan di puskesmas atau di rumah sakit selama 4 kali masa kehamilan. 1 kali di semester 1, 1 kali di semester kedua, 2 kali di semester ketiga. Kedua, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ketiga, memberikan ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan. Keempat, memberikan ASI yang bergizi dan kaya mengandung protein hewani. Kelima, rutin melakukan pemeriksaan perkembangan anak dan rutin mengunjungi posyandu secara berkala. Farmasi juga berperan dalam pencegahan stunting. 1. Melakukan edukasi konseling gizi kesehatan, yaitu dengan memberikan penyuluhan dan konseling kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga tentang pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan menyusui serta penggunaan suplemen, zat besi, asam folat, kalsium, vitamin secara benar. Pemerintah juga berperan untuk penurunan stunting dengan melibatkan lintas sektoral untuk menurunkan angka stunting melalui optimalisasi kegiatan kelas ibu hamil, penyuluhan balita, serta kunjungan rumah. Selain itu, dukungan dengan upaya desa melalui dukungan air bersih, pembagian PMT, serta adanya edukasi kesehatan melalui posyandu ibu balita. Kedua, pengelolaan dan distribusi suplemen gizi, yaitu rutin mengkonsumsi tablet tambah darah semenjak remaja, wanita calon pengantin, dan masa kehamilan hingga melahirkan. Selain itu, mengkonsumsi vitamin A, zinc, zat besi, dan suplemen gizi anak.
Dari hasil pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa rutin mengkonsumsi tablet tambah darah dari masa remaja, calon menjadi pengantin, ibu hamil, serta setelah melahirkan, dan mengonsumsi vitamin A, zinc, zat besi, dan suplemen gizi anak sangat berpengaruh pada pencegahan agar anak tidak terserang penyakit stunting. Karena kita sudah mengetahui dampak dan risiko dari stunting tersebut, mari kita mencegah stunting demi masa depan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.